Sempatkan sholat khusus, minta uang langsung kepada Allah. Uang datang sangat banyak, hanya 2 rakaat sangat ringan. Oleh sebab itulah, mari usahakan sholat hajat khusus. Jadi sholatnya adalah sholat hajat khusus, tetapi langsung tujuannya minta uang kepada Allah. Minta uang langsung kepada Allah, uangnya sangat banyak sekali. Dan inilah amalan yang sering diamalkan oleh para ulama, para kiai. Karena para ulama, para kiai itu tidak sempat bekerja di mana-mana, sehingga beliau-beliau sering sholat hajat khusus minta uang langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak harus menunggu menjadi ulama, tidak harus menunggu menjadi kiai. Siapapun orang Islam bisa melaksanakan sholat hajat minta uang langsung kepada Allah. Nah, sholat hajat adalah sholat kebutuhan. Hajat itu bahasa Arab, artinya kebutuhan. Jadi sholat kebutuhan. Jadi siapa saja yang memiliki kebutuhan nih, kebutuhan apa saja. Jika kita butuh uang, misalnya butuh uang yang sangat banyak, maka usahakan sempatkan sholat hajat 2 rakaat. 2 rakaat sangat ringan. Artinya sholat hajat itu boleh dilaksanakan pada malam hari, boleh dilaksanakan pada siang hari juga boleh, tetapi menghindari waktu-waktu yang dimakruhkan oleh syariat Islam. Waktu-waktu yang dimakruhkan itu ada 3. Yang pertama, setelah selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Jangan sholat hajat di waktu itu ya, usahakan jangan. Kemudian setelah terbit matahari itu tunggu sampai matahari naik, ya waktu duha lah. Nah, waktu duha boleh sholat hajat, boleh. Kemudian waktu pas matahari tengah-tengah usahakan jangan sholat hajat. Dan yang ketiga, waktu setelah sholat asar. Setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi usahakan jangan sholat hajat setelah sholat asar. Setelah sholat asar dan setelah sholat subuh itu nggak ada sholat sunnah. Kalau seandainya melaksanakan sholat sunnah, maka hukumnya justru makruh. Oleh sebab itulah silakan melaksanakan sholat hajat pada malam hari atau pada siang hari. Dan diusahakan sholat hajatnya ini hanya 2 rakaat, ini rutin. Jadi rutinitas, misalnya nih setelah sholat isya misalnya, bagi karyawan-karyawan atau bagi pekerja-pekerja yang siang harinya sibuk, bisa nih sholat hajat setelah selesai sholat isya. Sholat hajat 2 rakaat misalnya, kemudian setelah itu sholat witir. Ya kan, sholat witir boleh 1 rakaat. Jadi sholat hajat khusus minta uang kepada Allah. Tetapi doanya tetap pakai bahasa Arab semua ya. Di dalam sholat itu nggak boleh doa menggunakan bahasa ajam. Bahasa ajam itu ya selain bahasa Arab, nanti sholatnya batal. Jadi kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab ya dalam hatinya. Yang penting nanti setelah selesai salam, maka silahkan minta uang kepada Allah menggunakan bahasa apa saja, boleh silahkan. Ya setelah salam loh ya. Nah, sholat hajatnya 2 rakaat ini sangat ringan. Artinya setelah kita takbiratul ihram, kemudian membaca istiftah, ya kalau nggak bisa ya langsung baca Fatihah. Nah, setelah baca surat Al-Fatihah itu bebas membaca surat apa saja. Nggak ditentukan harus surat ini surat itu, enggak, tapi yang penting harus Al-Fatihah. Jadi setelah baca surat Al-Fatihah bebas membaca surat apapun. Itu rakaat pertama. Nah, rakaat kedua juga sama. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, maka bebas membaca surat apapun yang dia hafal ya. Dihafal surat-surat pendek yang dihafal. Nah, ini kalau sholat hajat khusus minta uang ini dilaksanakan pada waktu-waktu yang dia usahakan, maka fadilahnya uangnya sangat banyak. Lawang dia ini langsung minta kepada Allah. Uangnya banyak walaupun toh dia misalnya santai-santai kerjanya, tapi hasilnya uangnya lebih banyak daripada gaji karyawan pabrik. Uangnya lebih banyak daripada gaji karyawan toko, apalagi karyawan toko ya kan. Jadi inilah yang harus kita upayakan. Nah, meskipun nih orang yang melaksanakan sholat hajat minta uang ini khusus nih,
selama hidupnya belum rajin melaksanakan sholat fardu 5 waktu secara istiqomah, boleh melaksanakan sholat hajat, boleh, nggak ada larangan ya. Tetapi, nah ini ada tetapinya, tetapi jika ingin sholat hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah, maka usahakan rajin melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu dijaga. Kemudian melaksanakan sholat sunnah rawatib. Setelah sholat fardu 5 waktunya dijaga setiap hari semalam, dijaga terus menerus. Kemudian ditambah sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Mulai dari misalnya qobliyah duhur 2 rakaat, setelah itu sholat duhur, setelah itu ba'da duhur 2 rakaat misalnya. Kemudian qoblal asar ada ya, qobliyah asar juga ada. Kemudian ba'diyah maghrib. Nah, kalau qoblal maghrib boleh bagi yang sempat, tapi tidak muakkadah. Jadi setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Itu yang sunnah rawatib yang muakkadah. Kemudian setelah sholat rawatib dilaksanakan, ditambah lagi sholat witir ya, tadi dikatakan malam minimal 3 rakaat lah ya. Kemudian sholat witir 3 rakaat ya. Yang 2 rakaatnya ini sholat hajat. Sholat hajat khusus minta uang, kemudian setelah itu 1 rakaat witir. Nah, begitu. Ini sholat witir setiap malam dan sholat duha setiap pagi. Nah, kemudian sholat hajat khusus minta uang langsung ini kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini bisa kalau seandainya dilaksanakan siang hari boleh ya. Setelah sholat duha boleh. Misalnya kita sholat duha 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita sholat hajat 2 rakaat khusus minta uang boleh. Atau misalnya kita setelah sholat qobliyah ba'diyah duhur misalnya, kemudian setelah itu kita sholat lagi. Kan bagi karyawan masih ada waktu misalnya istirahat siang itu. Istirahat siang dia di kantor atau di pabrik jam 1 atau jam 2. Dia sholat hajat khusus minta uang kepada Allah. Pokoknya sholatnya itu 2 rakaat ya, dengan niat hajat. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Usolli sunnatal hajati rakaataini. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, ini kalau dilaksanakan setiap hari loh ya, istiqomah, maka hasilnya uangnya lebih banyak daripada gaji karyawan pabrik, pokoknya dijamin nih. Apalagi cuma gaji karyawan toko hanya berapa. Dan ini sudah banyak buktinya ya, para ulama, para kiai, para jengan yang setiap hari hanya mengandalkan sholat, minta langsung kepada Allah. Itu medianya adalah sholat hajat, karena di dalam Islam sudah ada sholat khusus yaitu namanya sholat hajat, disebut sholat kebutuhan. Silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.